Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Pak pelajaran fikih. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa belajar terlebih dahulu ya, agar pelajaran kita mendapatkan keberkahan serta ilmu yang didapat menjadi berkah untuk kemudian hari ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, setelah kita membaca doa, kita lanjut ke materi yang lalu ya. Buka halaman 56. Itu mengenal sholat fardu. Di dalam buku halaman 56 itu ada sekelompok anak yang sedang bermain, asik bermain ya pada sore hari, asik bermain. Lalu mereka mendengar suara azan di masjid dan mereka langsung bergegas pergi ke masjid untuk menjalankan sholat asar ya. Jadi gambar tersebut itulah ceritanya. Yang pertama, sekelompok anak-anak sedang bermain, asik bermain, lalu mendengar azan dan segera pergi ke masjid untuk menjalankan sholat asar ya. Terus mengapa kita wajib mengenal sholat fardu? Karena sholat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita tinggalkan ataupun kita lupakan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Dan dalam keadaan apapun kita wajib menjalankan sholat, baik itu kita sedang sakit ataupun kita sedang bekerja ataupun kita sedang asik bermain ya. Kita wajib meluangkan waktu untuk sholat tepat waktu, karena Allah sangat suka kepada hambanya yang sholat tepat waktu, dan Allah tidak suka kepada hambanya yang dengan sengaja menunda sholat, apalagi meninggalkan sholatnya ya. Karena Allah itu sangat suka kepada orang-orang atau hamba-hambanya yang menunaikan sholat 5 waktu. Apalagi kita bisa sholat lebih dari 5 waktu atau kita tambah dengan sholat sunnah, itu lebih bagus. Dan sholat tidak boleh diacak ya aturannya. Jadi ada 10 gerakan sholat ya kemarin. Jadi nggak boleh diacak ya. Harus tertata. Oh, yang pertama niat. Oh, yang kedua takbiratul ihram. Oh, jadi harus tertata 1 ini, 2 ini, 3 ini, harus tidak boleh lebih dari 10 gerakan atau ditambah-tambah, tidak boleh. Karena itu sudah ketentuan dari Rasulullah SAW ya. Terus sholat yang wajib kita kerjakan itu adalah 17 rakaat dalam satu hari ya. Nah, tetapi kita hidup di dunia ini yang kita kerjakan yang pertama itu sholatku karena Allah, ibadah juga karena Allah. Hidup kita hanya untuk Allah, dan matiku hanya untuk Allah. Jadi kita di dunia ini hanya semata-mata sebagai bersandiwara,
baik itu sandiwara dalam menjalankan ibadah sholat. Ada yang bersandiwara, saya mau dilihat si A, saya sholat lah. Nah, itu berarti sholatnya enggak karena Allah, sholatnya hanya karena pengen dilihat. Jadi semuanya itu ingat niat kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sholat, ibadah, hidup dan matiku. Karena apa? Yang kita kejar itu adalah akhirat, bukan dunia. Dunianya sementara dan akhirat itu adalah selamanya. Kita akan berada di akhirat, tidak akan bisa kembali ke dunia jika kita telah meninggal dunia. Tidak ada cerita orang bisa hidup kembali tanpa seizin Allah, atau bisa disebut dengan mati suri. Itu hanya Allah, bukan bukan kehendak semata-mata dari manusia ya. Karena apa? Terus ini kita di dunia karena apa tidak usah kita mengutamakan dunia, karena sebanyak-banyak harta kita di dunia, kita hanya punya satu rumah, yaitu kubur ya. Di alam kubur kita hanya ada satu lubang kubur, dan tidak ada rumah dalam itu, tidak ada mobil dalam itu, tidak ada motor dalam itu, dan tidak ada jabatan dalam itu. Semua di mata Allah itu sama. Pejabat sama, setelah meninggal akan dikubur. Presiden setelah meninggal tetap dikubur. Apalagi kita orang biasa ya, pasti dikubur. Karena di dalam kubur juga yang akan ditanya cuman amal kita selama di dunia, pada kita selama di dunia, dan hidup kita di dunia. Hidup kita hanya untuk akhirat atau hidup kita hanya untuk dunia. Jadi semua dipertanggungjawabkan pada saat kita berada di alam kubur ya. Terus sholat dalam keadaan sakit. Ingat, kalau tadi kita sholat dalam satu hari itu, sehari semalam itu ada 5 sholat ya. Tetapi ini sholat dalam keadaan sakit. Ingat, dalam keadaan sakit kita tidak bisa duduk, kita boleh sholatnya berbaring. Jika kita sudah bisa duduk, kita alangkah baiknya sholat duduk. Jika kita sedang sekarat atau kita kecelakaan, kita tetap melaksanakannya, walaupun dengan ingatan kita setelah kita mendengar azan, ini sholat zuhur, nggak apa-apa, tanpa mengambil air wudhu. Yang penting niat kita hanya Allah, karena kita menjalankan semua di dunia ini hanya karena Allah. Oke, tetap menjalankan sholat. Sakit, sekarat, wajib ya. Terus tadi itu ada 5 ya, ada 5 waktu dalam sehari semalam yang wajib kita laksanakan oleh umat Islam ya. Yang pertama adalah subuh. Subuh ada 2 rakaat. Pagi hari jam ... Zuhur ada 4 rakaat. Siang hari jam ... Terus asar ada 4 rakaat. Sore hari jam ... Terus ada maghrib ada 3 rakaat. Sore menjelang malam hari jam ... Setelah itu ada isya 4 rakaat malam hari jam ... Jadi kenapa Pak buat pada hari jam ... semua? Itu tugasnya untuk anak-anak. Silakan kerjakan pada link di bawah. Nanti akan Pak kasih dan kerjakan ya. Jika lupa jam-jamnya, lihatlah halaman 58 ya. Terus
Praktek gerakan sholat subuh. Ada 2 rakaat. Kita ambil sholat subuh saja ya. NC ya, C ini ya, halaman 59. Sholat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya. Atau kita tidak menambah-nambah sholat subuh. Sholat subuh udah tahu 2 rakaat. Kita sholatnya 3 rakaat pasti salah. Pasti tidak akan sah ya sholatnya. Jadi kita ambil sholat subuh saja. Nah, yang pertama kita berniat terlebih dahulu dan berdiri pandangan ke tempat sujud, lalu membaca niat dengan bacaan sholli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Berarti kalau adaan lillahi ta'ala kita sholatnya sendiri. Jika adaan makmuman lillahi ta'ala berarti kita menjadi makmum atau kita sholat di masjid. Lalu kita takbiratul ihram dan bersedekap. Ingat, takbiratul ihram untuk laki-laki, lihat di gambar, tangannya tuh harus sejajar dengan telinga ya, dan menghadap ke kiblat. Untuk perempuan cukup di atas dada. Setelah itu kita takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar dan bersedekap. Sedekap itu kita membaca doa iftitah. Ya, doa iftitah. Harus anak-anak tuh harus bisa belajar sedikit-sedikit. Insya Allah pasti bisa, pasti hafal. Karena doa iftitah itu wajib. Wajib dihafal ya. Tidak boleh kita melihat catatan. Setiap sholat kita bawa catatan. Saya lupa doa iftitah, bawa catatan. Nggak boleh. Dihafal saja. Setelah itu kita membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pendek ya. Terus ruku dengan tumak nina atau tidak terburu-buru dengan bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah itu iktidal, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setelah itu sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu duduk antara dua sujud. Duduk antara 2 sujud dengan bacaan Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Setelah itu kita sujud kembali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali ya. Setelah itu kita kembali lagi ke rakaat kedua, berdiri tegak dan bersedekap. Sebelumnya kita takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru bersedekap ya. Bersedekap tidak lagi membaca doa iftitah. Ingat, tidak lagi membaca doa iftitah. Cukup membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek yang dihafal ya. Setelah itu ruku, bacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu tidak lagi. Setelah tidak sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu. Setelah itu membaca kunut. Oke, membaca kunut. Jika hafal boleh membaca kunut, jika belum dihafal terlebih dahulu ya. Karena anak-anak kelas 2 mungkin belum bisa menghafal ya. Cuma diusahakan kita harus hafal kunut. Dengan bacaan Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawalani fiman tawalait wa barik li fiman atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yajilu man wa alait wala yarizu man adait
Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Setelah itu kita sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dibaca sebanyak 3 kali. Setelah itu kita duduk antar dua sujud. Duduk dan antar dua sujud lagi dan baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Lalu kita sujud kembali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca sebanyak 3 kali. Lalu tahiyat terakhir. Tahiyat terakhir dengan bacaan At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Setelah itu baru kita mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan terlebih dahulu, lalu assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kiri. Jadi gerakannya tuh kita ambil sholat subuh saja ya. Terus untuk tugasnya ada pada link di bawah video ini ya. Ingat, linknya ada di dalam video. Bukan di dalam video, di bawah video ya. Nanti Bapak tuliskan linknya, tugasnya. Silakan dikerjakan. Mungkin sekian tugasnya kita hari ini. Semoga anak-anak di rumah sehat walafiat dan kita bisa bertatap muka kembali ya. Sebelum kita menutup jumpa kita hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.